Dilansir dari bisnis.com, perang Rusia vs Ukraina, ribuan warga Ukraina hidup tanpa tempat tinggal. Pada perang Rusia vs Ukraina di hari ke-329, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 1.000 warga Ukraina kehilangan tempat tinggal mereka setelah adanya serangan akhir pekan Rusia terhadap gedung apartemen di Dnipro. Dilansir dari Newsweek pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023, seorang juru bicara kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di Ukraina mengatakan bahwa para pekerja kemanusiaan kini tengah membantu warga Ukraina yang terkena dampak serangan terakhir. Serangan rudal yang terjadi pada tanggal 14 Januari lalu telah menghantam bangunan perumahan di Dnipro. Para pejabat Ukraina mengidentifikasi insiden ini sebagai serangan paling mematikan bagi warga sipil sejak awal perang Rusia dengan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut sedikitnya terdapat 45 orang yang dilaporkan tewas dalam serangan itu, dari total itu termasuk 6 orang anak. Sementara lebih dari 70 orang lainnya terluka. Di samping itu, melalui aplikasi Dia, tercatat sebanyak 318.883 laporan rumah warga Ukraina yang hancur. Jumlahnya terus meningkat seiring dengan perang yang terus berlanjut. Ketua Panitia Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah dan Tata Kota Olena Sulyak mengatakan bahwa warga Ukraina nantinya akan mendapatkan kompensasi dari kerusakan rumah mereka. Sulyak mengatakan bahwa kompensasi dapat diperoleh dalam kasus-kasus tertentu untuk perumahan yang hancur setelah perang. Beberapa bangunan tempat tinggal dan apartemen yang rusak atau hancur setelah pencabutan darurat militer akan mendapat ganti rugi dari negara. Kita berbicara tentang benda-benda yang dihancurkan setelah perang, tetapi sebagai akibat dari keadaan yang terkait dengan peperangan, misalnya penambangan atau pembersihan ranjau. Dalam hal ini, permohonan ganti rugi dapat diajukan dalam waktu 3 tahun sejak tanggal penghentian atau pembatalan darurat militer, ujar Sulyak, dikutip dari Glafcom pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Adapun fasilitas yang hancur selama perang, permohonan kompensasi dapat diajukan selama masa darurat militer atau dalam waktu 1 tahun setelah pembatalan atau pengakhirannya. Pemilik rumah yang hancur nantinya akan dapat memilih bagaimana mereka akan menggunakan kompensasi dari negara, baik dengan pembelian rumah yang sudah jadi, atau dengan melakukan renovasi atau perbaikan rumah baru di wilayahnya. Pilihan pembiayaan pembangunan perumahan baru hanya akan berlaku untuk rumah pribadi. Lagi pula, tidak mungkin membangun apartemen terpisah. Bagaimanapun, itu akan berlokasi di gedung bertingkat. Oleh karena itu, pemilik rumah yang hancur akan dapat memilih sertifikat untuk pembelian atau investasi dalam pembangunan apartemen di gedung tersebut, atau dana pada akun yang dapat digunakan untuk pekerjaan restorasi dan pembelian bahan bangunan untuk pemulihan rumahnya, jelas Sulyak. Lebih lanjut, Sulyak mengatakan bahwa warga Ukraina akan memiliki hak untuk secara mandiri memilih lokasi geografis dengan menggunakan sertifikat tempat tinggal. Indikator utama di sini hanyalah jumlah dana, yang sebanding dengan nilai properti yang dihancurkan. Artinya, jika harga apartemen yang hancur di Oblast Chernihiv sama dengan harga rumah baru di Oblast Ternopil, seseorang dapat memilih wilayah ini. Tetapi kami melihat bahwa mayoritas penduduk lebih memilih untuk tinggal di kampung halaman mereka, sehingga logis bahwa kami akan fokus pada rekonstruksi kota-kota ini, kata Sulyak. Sulyak menekankan bahwa negara akan mengalokasikan dananya sendiri atau dana pinjaman kepada masyarakat, tanpa menunggu reparasi dari Rusia. Kami tidak akan menunggu reparasi dari Rusia untuk membayar kompensasi. Ukraina akan menggunakan dana sendiri dan dana pinjaman. Pada saat ini, dana yang mengakumulasi dana untuk pembayaran kompensasi telah disita 13 miliar hryvnia Ukraina dari Sberbank Rusia, kata Sulyak.